Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga teman-teman. Saya harap pada pertemuan kali ini kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baiklah, saya akan menguraikan isi laporan baca saya yang berjudul Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa terkait konsep hakikat Tuhan. Baiklah, pemikiran Islam dalam falsafah Jawa berawal dari adanya tiga kesinambungan, yaitu satu, latar belakang Islamisasi di Nusantara. Yang kedua, adanya ungkapan filosofis falsafah Jawa mengenai ciri khas karya sastra yang bersifat mendidik atau didaktis dan luruh yang disebut dengan piulang. Nah, dalam ajaran Islam konsep ini disebut dengan konsep insan kamil. Nah, adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak lepas dari ajaran Islam masuk ke Jawa. Nah, sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Jawa dan Nusantara pada pertengahan abad ke-7. Nah, di mana pada saat itu Ratu Simha sedang berkedudukan di Kerajaan Kalingga. Nah, pada saat itu Islam belum dapat diterima secara keseluruhan di Jawa dan di Nusantara. Nah, mereka dapat diterima secara luas ketika pertengahan abad ke-15. Nah, ketika pertengahan abad ke-15 ini yang menduduki sebagai kepemimpinan yaitu Raja Wali Songo. Nah, pada saat itu Islam yang boleh masuk atau yang masuk ke dalam Nusantara dan Jawa ini yaitu Islam Campa. Nah, Islam Campa yaitu keberadaan Wali Songo sebagai penyiar di Nusantara yang diawali dengan kedatangan dua pria yang berasal dari Campa itu sendiri, yaitu Raden Ali Murdato dan juga Raden Rahmat. Nah, pada saat kedatangan mereka ini membuka sesuatu sehingga penganut Islam yang menjadi pertama kali yaitu Raja Majapahit dan juga para masyarakat pribumi. Dalam hal ini, falsafah Jawa itu dapat diartikan menjadi mencari cinta, mencari berarti cinta kesempurnaan, di mana ajaran Islam juga mengajarkan bagaimana manusia mencari kesempurnaan. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara pemikiran Islam dan falsafah Jawa mempunyai kesamaan alur, yaitu yang dibentuk dalam 3 konsep, yaitu yang pertama adanya konsep Tan Kena Kinayagapa, di mana dalam konsep ini berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya, tidak dapat dijelaskan wujudnya, namun mutlak kekuasaannya. Nah, di dalam ajaran Islam ini juga telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa keadaan Allah itu sukar untuk dijelaskan. Nah, namun kewujudan Allah ini dapat digambarkan seperti cahaya yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur 24 ayat 35. Nah, kita masuk ke dalam konsep kedua, yaitu konsep Gusti Allah ora sare, yang berarti Tuhan tidak tidur. Nah, dalam konsep ini, maksudnya Tuhan tidak tidur itu, Tuhan senantiasa menjaga dan melingkupi hambanya. Ia mengetahui segala perbuatan baik, buruk, segala dan sedang yang kita lakukan, sehingga kita berhati-hati untuk melakukan setiap tindakan. Ajaran tersebut selaras dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 255. Nah, kita masuk ke konsep ketiga, yaitu konsep sangkan paran,
di mana konsep ini bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir dari penciptaan seluruh isi alam semesta, di mana jika awal berasal dari Tuhan, berarti akhir juga akan kembali kepada Tuhan. Nah, kesadaran akan konsep ini akan kembali kepada Tuhan selaras dengan ajaran Islam yang terdapat pada surah Al-Baqarah 2 ayat 156. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari laporan baca saya. Sebelumnya saya minta maaf atas kehilapan ataupun tutur kata yang tidak baku. Terima kasih.